Ini investasi spiritual dalam kehidupan orang lain ya. Dia menggunakan keberhasilan duniawinya untuk memberi akses pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang lebih baik bagi banyak orang yang kurang mampu di desanya. Sahabat Siluk Mansuri, banyak orang bertanya, apa rahasia sukses yang menjadi faktor penentu bagi seorang pemain kelas dunia? Apakah latihan yang keras, atau bakat alami, atau pelatih yang hebat? Oke, ketiga hal itu memang penting dan menentukan ya. Tapi ternyata tidak cukup hanya itu, karena ada hal penting lainnya yang seringkali luput dari perhatian. Dan ini yang membuat Sadio Mane berbeda dari pemain-pemain lainnya. Apa itu? Karakter saat tidak dilihat oleh kamera, dan sikap dan perilaku positif atau sikap dan perilaku mulia yang menunjukkan visi misi hidupnya ketika berada di puncak popularitas. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Sadio Mane pada saat final Piala Afrika yang baru saja berlalu, hingga mengantarkan Sadio Mane menjadi pemain terbaik Afrika ya, dan Senegal berhasil meraih gelar kampiun yang kedua kalinya di ajang paling bergengsi di benua Afrika itu, yaitu AFCON ya, atau Africa Cup of Nations 2025 ya. Sahabat Siluk Mansuri, hari ini saya ingin mengajak Anda melihat sosok yang bukan hanya sekedar pemain bola, tapi salah satu yang akan terukir dalam lembaran sejarah Afrika dan akan menjadi legenda dunia, yaitu Sadio Mane ya, yang baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik Afrika ya di AFCON 2025. Anda siap terinspirasi oleh perjalanan hidupnya yang beranjak dari kampung kecil bernama Bambali di Senegal menuju ke puncak sepak bola Afrika dan dunia. Ini bukan sekadar cerita sepak bola ya, ini tentang ketabahan, spiritualitas, dan inspirasi, khususnya bagi generasi muda di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Yuk, ikuti pembahasan saya tentang sosok Sadio Mane, dan kita mulai dengan mengenal lebih jauh sosok Sadio Mane dari latar belakang kehidupannya. Mane lahir tanggal 10 April 1992, saat ini berarti mau menginjak 34 tahun ya, masih muda ya. Dan dia lahir di sebuah desa kecil ya, kampung bernama Bambali di Senegal, di belahan barat Afrika. Sebuah tempat dengan penduduk sekira 20.000 jiwa yang dikenal sebagai komunitas sederhana dan penuh tantangan ekonomi. Ayahnya seorang imam masjid yang taat, dan keluarga Sadio Mane hidup sangat sederhana. Meski keluarganya menghargai pendidikan formal, tapi aktivitas sekolah Mane kerap kali terganggu oleh keterbatasan ekonomi, sehingga fokus utama anak-anak di kampung Bambali itu seringkali tertuju pada kerja keras untuk membantu perekonomian keluarga. Namun, di dalam kondisi seperti itu, Mane memiliki keyakinan yang besar. Mane memiliki impian yang besar, ya. Meski sempat dilarang oleh ayahnya untuk bermain sepak bola karena ayahnya menginginkan Mane untuk fokus pada studi agama sebenarnya. Tapi, Mane tetap mengejar passionnya untuk menjadi seorang pemain bola profesional. Nah, ketika ayahnya wafat saat ia masih sangat muda, ya, waktu itu, semacam panggilan batin muncul dalam dirinya untuk menjadi yang terbaik, bukan sekedar untuk dirinya sendiri, tapi untuk membawa harapan dan berkah bagi orang-orang di kampung halamannya. Berikutnya, bagaimana rekam jejak karir profesional Sadio Mane? Nah, sahabat Siluk Mansuri, perjalanan profesional Mane dimulai dari klub lokal Generation Foot ya, di Dakar, Senegal. Tempat kemampuan dan kerjanya terlihat menonjol sampai menarik perhatian klub-klub Eropa, ya, klub-klub besar di Eropa. Di tahun 2011, ia ditarik oleh klub Prancis FC Metz ya, dan dari sana langkahnya makin tak terbendung. Dia kemudian bermain di Red Bull Salzburg di Austria. Disinilah ia menunjukkan potensi penuh sebagai pencetak gol dan pekerja keras ya. Lalu ia ke Southampton di Liga Inggris, di mana ia mencetak salah satu hat-trick tercepat di dalam sejarah Premier League ya. Dan puncaknya ia menjadi bintang besar di klub Liverpool FC, memenangkan Premier League, Champions League, dan puluhan gelar lainnya.
dan kini ia bermain di Al Nassr FC ya bersama Cristiano Ronaldo dan tetap menjadi simbol konsistensi dan profesionalisme di dunia sepak bola. Berikutnya, bagaimana karakter dan sikap Sadio Mane di lapangan dan di luar lapangan. Nah, ini yang menjadi faktor penentu ya. Oke, sahabat Selmansari, faktor penentu yang tadi saya sebut-sebut di awal ya, yang membuat Mane begitu luar biasa. Bukan hanya gol, bukan hanya assist atau skill bermainnya saja, tapi yang menarik adalah karakternya. Di lapangan, dia dikenal sebagai pemain yang cepat, cerdas, pekerja keras, dan selalu memberi 100% sampai peluit akhir. Saat Senegal menghadapi drama besar di AFCON kemarin, Mane menjadi penengah ya dan memotivasi rekan-rekan timnya serta memastikan timnya untuk kembali bermain setelah walkout ketika pertandingan semakin memanas ya akibat keputusan wasit yang kontroversial dan mendorong rekan-rekannya untuk tetap fokus sampai akhirnya berhasil mengangkat piala. Lalu, bagaimana di luar lapangan? Anda akan menemukan jiwa spiritual dan sosial yang sangat kuat dari Mane. Sadio Mane dikenal sebagai sosok yang rendah hati, taat beribadah, selalu mengingat akar kehidupan dan keyakinannya. Dia tidak terbuai oleh kekayaan, ya. Meski kita tahu penghasilan Sadio Mane saat ini ketika bermain di Al Nassr, ya, bersama Cristiano Ronaldo, dia bisa menghasilkan hampir 800 miliar ya per tahun kontraknya. Tapi dia tidak terbuai oleh kekayaan seperti pemain-pemain lainnya. Malahan dia tetap membumi dan sangat peduli pada komunitas asalnya di Bambali. Berikutnya, ini yang sangat menginspirasi ya, kegiatan amal dan dampak sosial bagi kampung halamannya. Sahabat Selmansari, saya ingin Anda merenungkan hal ini. Kekayaan dan ketenaran bisa membuat banyak orang lupa asalnya, kacang lupa kulit ya. Tapi Sadio Mane justru melakukan hal sebaliknya. Dia telah mendanai pembangunan sekolah ya di desanya, pembangunan rumah sakit dia danai sendiri, pemasangan jaringan internet karena memang di desanya masih sangat minim fasilitas umum ya. Bahkan Mane memberi tunjangan bulanan yang ini yang luar biasa ya, hampir 1,5 juta kalau tidak salah ya setiap orangnya. Jadi Mane memberikan tunjangan bulanan kepada setiap keluarga di desanya dan memberikan bantuan pakaian serta fasilitas olahraga untuk anak-anak muda. Ya, ini bukan sekedar donasi, ini investasi spiritual dalam kehidupan orang lain. Ya, dia menggunakan keberhasilan duniawinya untuk memberi akses pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang lebih baik bagi banyak orang yang kurang mampu di desanya. Ini adalah pelajaran besar bagi kita semua. Ketika Anda bersinar, cahaya itu harus menerangi banyak kehidupan, harus memberi manfaat bagi orang banyak. Ini yang tentunya harus menjadi impian hidup kita. Mendapatkan rezeki yang berlimpah dan hidup yang berkah, ya, yang melahirkan kebaikan demi kebaikan, tidak hanya untuk diri sendiri dan keluarga, tapi juga untuk masyarakat yang lebih luas. Nah, berikutnya, kita kembali ke prestasi terbaik Sadio Mane. Sahabat Selmansari, sebagaimana kita saksikan beberapa hari terakhir ini, AFCON 2025 menjadi salah satu pembuktian besar bagi Mane. Ketika Sadio Mane berhasil membawa timnya, Senegal menjadi juara mengalahkan Maroko dengan kemenangan dramatis. Dan Sadio Mane berhasil terpilih sebagai pemain terbaik di turnamen itu dan mendapatkan Golden Ball. Sadio Mane menjadi bagian dari generasi emas Senegal yang tidak hanya berbakat tapi juga pemberi inspirasi, ya. Nama Mane kini terlihat bukan hanya sebagai legenda sepak bola Afrika, tapi juga sebagai teladan bagaimana kesuksesan sejati adalah sukses yang dibagi dan dirasakan oleh orang lain. Jika cerita Sadio Mane ini menyentuh hati Anda, jika Anda merasa terinspirasi untuk mengejar impian Anda sendiri, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak kisah yang menggabungkan prestasi duniawi dan kebijaksanaan spiritual, maka jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Tulis juga di kolom komentar, apa pelajaran hidup yang paling Anda ambil dari perjalanan Sadio Mane ini? Karena saya yakin, setiap diri kita punya potensi untuk menjadi yang terbaik. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk seluruh komunitas kita. Ya, tetap semangat, tetap rendah hati, dan selalu jadikan setiap tantangan sebagai jalan menuju kebaikan. Saya Agus Santoso, sampai jumpa di video berikutnya.
Salam Self Mastery.